Selamat sore pendengar setia Gelora FM, Kaula Muda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yulina dalam News Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Berita terhangat telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Teman-teman biasanya kalau sore-sore gini enaknya ngeteh ya. Nah, tapi kadang kita ngeteh ampasnya kita buang. Jangan dibuang ya guys, karena ampasnya itu mempunyai banyak manfaat loh. Yang pertama, manfaatnya bisa menghilangkan kantung mata. Caranya gampang banget, tinggal masukkan 2 kantung teh hijau di kulkas selama 30 menit. Setelah itu kamu pakai untuk masker area kantung mata kamu, dijamin kantung mata kamu bisa berkurang ya. Dan selanjutnya kita ke topik pembahasan. Jakarta 13 Januari 2021. Pemerintah mulai melakukan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia Rabu 13 Januari di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin buatan Sinovac. Pada saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. Sehari setelah penyuntikan kepada Presiden Joko Widodo, vaksinasi akan dilakukan serentak dan bertahap kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Sebagai bagian dari tahap awal pelaksanaan vaksinasi, Kementerian Kesehatan kembali mengirimkan SMS Blast untuk registrasi kepada 500.000 kelompok prioritas penerima vaksinasi COVID-19 di 91 kabupaten atau kota. Pengiriman SMS Blast dimulai pada hari Selasa pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga hari ini. Kita akan lakukan evaluasi malam ini berapa yang sudah masuk. Kami juga sudah bisa melihat di dashboard. Memang saat ini kurang lebih baru sekitar 71.000 yang melakukan registrasi dan kita tunggu sampai nanti malam. Karena kan angka ini terus bergerak, kata Anas Ma'ruf, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dalam temu media update SMS Blast vaksinasi COVID-19 yang digelar virtual pada Rabu 13 Januari. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana calon penerima vaksin COVID-19 melakukan registrasi dan verifikasi data. Apabila registrasi tidak dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, nantinya sasaran akan didata oleh petugas dari TNI maupun Polri untuk mengidentifikasi penyebab tenaga kesehatan tidak melakukan registrasi ulang. Untuk itu, Anas menghimbau Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mendorong penerima SMS Blast agar segera melakukan registrasi ulang di 2 saluran yang disediakan, yakni web pedulilindungi.id serta call atau UMB bintang 119 pagar. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota supaya menyiapkan kembali SDM kesehatan calon penerima vaksin pada tahap pertama ini untuk segera melakukan registrasi, karena malam ini kami akan melakukan evaluasi imbuhnya. Senada dengan Anas, Siti Nadia Tarbizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan berharap agar penerima SMS Blast untuk segera memberikan respon berupa registrasi ulang. Langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menyukseskan program vaksinasi di tanah air. Di dalam notifikasi ini akan mendapatkan registrasi atau elektronik tiket yang nanti akan dibawa oleh para tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa di tempat petugas kesehatan itu bekerja ataupun di tempat fasilitas pelayanan kesehatan lain di sekitar tempat petugas kesehatan itu bekerja, kata Nadia. Sementara itu, Direktur Digital Busines Telkom Fajrin Rashid bagi tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan SMS Blast diminta segera melaporkan via email di vaksin.pedulilingkungan.id atau melapor di Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Kami berharap program vaksinasi ini bisa dilakukan secepat mungkin. Ini juga bisa menjadi contoh untuk pelaksanaan vaksinasi tahap selanjutnya yang lebih besar, tuturnya. Nadia menuturkan bahwa pelaksanaan SMS Blast ini akan terus dikawal oleh pemerintah, termasuk apabila tenaga kesehatan menghadapi kendala dan kesalahan input data saat proses registrasi maupun saran bisa menghubungi melalui hotline vaksinasi COVID-19 di nomor 119. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.